Baik, Bapak Ibu, berjumpa kembali dengan channel saya di sini. Untuk sesi kali ini saya akan membahas soal tes intelijensi umum nomor 51 sampai 60. Nah, ini adalah simulasi kedua dari CETBKN 2021. Nah, langsung saja ke soal nomor 51. Jika saya pintar, maka saya menjadi dokter. Jika saya menjadi dokter, maka saya membuat resep obat. Nah, pilihannya ini kesimpulan yang diminta ya. A. Jika saya dokter, maka saya pintar. B. Jika saya membuat resep, maka saya pintar. C. Jika saya membuat resep, maka saya menjadi dokter. D. Jika saya pintar, maka saya membuat resep. E. Hanya dokter yang boleh membuat resep. Oke, ini adalah silogisme. Nah, yang pernyataan pertama, jika saya pintar, maka jika P, maka Q, yang gitu. Berarti Q-nya ini adalah dokternya, pintarnya ini adalah P. Kemudian, jika saya menjadi dokter, berarti jika Q, maka R. R-nya itulah resep. Nah, saya tulis di sini, jika Q, maka R. Nah, jadi kesimpulannya adalah menjadi jika P, maka R. Jika P, maka R ya. Nah, jadi mana dia P? Berarti jika saya pintar. Mana jika saya pintar? Jika saya pintar, maka saya membuat resep. Berarti yang D. Oke, lanjut ke soal nomor 52. 8 konsumen F, G, H, J, K, L, M, dan N akan diwawancarai oleh peneliti. Sebelum diwawancara mulai, ke-8 orang tersebut akan dibagi dalam 2 grup, yaitu grup 1 dan grup 2. Masing-masing grup terdiri dari 4 konsumen. Pembentukan kelompok tersebut harus sesuai dengan kondisi berikut. F satu grup dengan J. Nah, saya langsung nih ya. Berarti F dan J itu harus satu grup. Nih yang saya lingkari. G harus berbeda grup dengan M. Berarti G ini berbeda grup dengan M. Ini X. Jika H di grup 1, maka L harus di grup 1. Berarti kesimpulannya kan H dan L ini juga harus satu grup. Berarti, tapi bukan berarti dia di grup 1 atau di grup 2 ya. Nggak tahu nanti HL itu di mana. Dan jika N di grup 2, maka G harus di grup 1. Berarti G dan M juga harus beda grup. Berarti ini saya bisa tulis G dan N harus beda grup. Jadi kesimpulan ini kan bisa kita dapat bahwa M dan N itu dia berada dalam satu grup. Oke, sekarang keempat konsumen yang mungkin di grup 1 adalah, nah sekarang kita analisis dari pilihan jawaban. Yang A, F, H, L, dan M. F itu harus satu grup dengan J. Di sini nggak ada J, berarti ini salah. Juga M, ini kan ada M, tapi di sini nggak ada N. Ini juga salah yang A, udah jelas salah ya. Kemudian yang B, F, J, K, M. Nah, F dan J sudah satu grup. Kemudian, nah yang K ini kan nggak ada ketentuan di sini, berarti boleh-boleh aja dia. Nah, sekarang ini ada M, tapi di sini tidak ada N. Karena M dan N itu dari pernyataan yang kedua dan pernyataan yang keempat ini kita bisa menyimpulkan bahwa M dan N itu harus berada di dalam satu grup karena dia berbeda grup dengan G. Berarti yang B juga salah, nggak ada N-nya. Dan yang C, F, G, K, J. F dan J satu grup. Ini sudah ada F, ini ada J. Oke, bisa. G dan K. Nah, di sini yang harus satu grup itu kan HL sama MN. Nah, di sini nggak ada HL, nggak ada MN. Berarti ini kemungkinan benar. Kita centang dulu. Dan G, H, L, dan M. G tidak ada pengaturan di sini. Yang jelas dia harus berbeda grup dengan M dan N. Berarti ini salah karena di sini ada G, di sini ada M. G dan M itu tidak boleh satu grup. Berarti ini salah. G, K, M, dan N. G, K, G. Ya, di sini ada G juga, di sini ada M. Berarti ini juga salah karena dia tidak boleh satu grup. Nah, berarti jawaban yang benar itu adalah yang C. Yang mungkin satu grup itu atau yang mungkin di grup 1 itu adalah F, G, K, J. Oke, lanjut ke soal nomor 53. Liga. Nah, ini sama dengan. Berarti ini adalah diminta adalah sinonim. Ya, apakah persahabatan, B legal, C lugas, D lugu, E perserikatan. Nah, menurut KBBI, liga itu adalah perserikatan,
yang merupakan persekutuan atau permusyawaratan antar beberapa negara. Berarti di sini jawabannya adalah liga itu bersinonim dengan perserikatan, yang E. Oke, lanjut ke soal 54. Ya, BRFPHNKL. Nah, ini diminta terusannya ini apa? Nah, kita buat saja, paling gampang ini adalah membuat urutan abjadnya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, P, W, X, Y, Z. Oke. B ke R kan jauh sekali ya, B ke R jauh. Nah, kita coba lompat aja ini. B ke E, B ke E. Nah, dia melewati dua huruf yaitu C dan D. Dan coba R ke P, R ke P. Ya, ini balik dengan melewati satu huruf yaitu Q, K. Berarti sekarang setelah B ke E, lanjut ke E ke H, E ke H. Nah, melewati dua huruf juga ya. Nah, berarti sekarang H ke K. H K K itu melewati juga dua huruf juga. Berarti sekarang tinggal di sini K ke. Nah, ini apa di sini isinya? Berarti biar melewati dua huruf itu adalah K ke N. Dia melewati huruf L dan M. Berarti di sini N ya. Oke. Nah, sudah dapat ini. Sekarang yang di atas R ke P kan balik tadi melewati satu huruf. Berarti P ke N sekarang. P ke N. Ya, sama juga melewati satu huruf yaitu O. Dan lanjut N ke L. N ke L ya satu huruf dilewati yaitu M. Berarti sekarang tinggal L ke C. Dia melewati huruf K. Berarti di sini adalah C. Jadi jawabannya adalah N, C, yang D. Nah, sebelum lanjut ke soal berikutnya, Bapak Ibu yang baru bergabung dengan channel ini, alangkah baiknya untuk melakukan subscribe dan mengaktifkan tombol loncengnya. Karena ketika nanti saya upload video berikutnya, Bapak Ibu biar mendapatkan notifikasi pemberitahuan. Dan jangan lupa pula share ke teman lainnya, biar semakin banyak yang kita bisa ajak diskusi atau sharing. Oke, lanjut ke soal nomor 55. Barat daya, timur laut. Nah, ini padanan kata ya. Nah, untuk menjawab soal ini kita gambar saja dulu arah mata anginnya. Ya, ini utara, ini selatan, ini timur, ini barat. Nah, di sini adalah timur laut, saya kasih TL, di sini adalah barat laut, BL. Dan di sini adalah barat daya. Di sini adalah tenggara. Oke, tadi kan minta barat daya, ini ya. Ini dia, barat daya dengan timur laut. Nah, ini dia, berarti berseberangan. Ini kan sama dengan, berarti cari padanan kata lagi yang berseberangan di arah mata angin ini. Nah, kalau tenggara dia kan berseberangan dengan barat laut. Nah, di sini, nah berarti udah ketemu jawabannya yang A. Tenggara dengan barat laut, berarti itu padanannya. Kemudian kita cek lagi yang B, barat daya dengan timur. Barat daya dengan timur kan tidak berseberangan karena ini timurnya. Berarti ini salah. Selatan dengan barat, selatan dia berseberangan dengan utara. Berarti ini harusnya utara. Dan barat berseberangan dengan timur. Nah, ini timur ya. Jadi ini harusnya timur. Kemudian utara berseberangan dengan selatan. Oke, lanjut soal 56. Primordial bersinonim dengan A paling dasar, B paling tinggi, C paling lebar, D paling kecil, E paling luas. Nah, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, primordial itu termasuk dalam tingkatan yang paling awal atau paling dasar, sehingga jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut soal nomor 57. Seorang calon direktur perusahaan merencanakan mengunjungi 6 kota berikut: Jakarta, Kendari, Lamongan, Manado, Kupang, dan Palembang 1 kali selama masa kampanye. Tim kampanyenya merencanakan jadwal perjalanan untuk calon direktur tersebut sebagai berikut. Calon direktur dapat mengunjungi Manado hanya jika dia telah mengunjungi Lamongan dan Kupang. Ya, berarti
Ini kan kemungkinannya Lamongan, Kupang, baru Manado. Atau bisa juga Kupang, Lamongan, baru Manado. Intinya Manado itu dikunjungi setelah mengunjungi kedua kota ini, yaitu Lamongan dan Kupang. Oke. Calon direktur tidak dapat mengunjungi Kupang sebelum mengunjungi Jakarta. Berarti Jakarta duluan, baru Kupang. Berarti Jakarta dulu, baru Kupang. Oke. Kota kedua yang dikunjungi calon direktur tersebut adalah Kendari. Nah, ini sudah ditentukan, sehingga kita bisa susun sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini susunannya boleh ke bawah, boleh ke samping, dan penomorannya boleh diisi, boleh tidak ya. Ini apa namanya, alternatif saja, karena biar saya mudah nanti menemukan. Nah, kota kedua yang dikunjungi adalah Kendari. Ini Kendari, saya tulis Kendari. Kemudian, jika calon direktur tersebut mengunjungi Palembang pada pertemuan terakhir, manakah dari kota-kota berikut yang dapat menjadi kota pertama dan ketiga dalam jadwal kunjungannya? Pertama, ketiga. Palembang terakhir, berarti ini Palembang. Nah, sekarang kita bisa analisis dari pilihan jawaban yang diberikan. Jakarta, Palembang. Nah, Palembang kan tidak mungkin, karena Palembang itu dikunjungi terakhir, berarti ini salah. Jakarta dan Lamongan. Oke, kita lihat dulu ketentuan sini. Dia mengunjungi Jakarta, baru mengunjungi Kupang ya, Kupang. Tadi kan Manado itu dia lakukan setelah mengunjungi Kupang dan Lamongan kan itu. Berarti Manado ini harus sudah mengunjungi Jakarta, Kupang, Lamongan. Berarti Manado ini tempatnya di nomor 5. Ya, ini Manado. Nah, di sini sekarang 1, 3, 4 ini baru aja apa namanya? Bisa jadi ya di sini adalah Kupang, di sini Jakarta. Yang jelas Jakarta dulu baru Kupang. Boleh di nomor 4 ini Lamongan. Nanti kita analisis dari jawaban saja. Dan nomor B, Jakarta, Lamongan. 1 dan 3 itu memungkinkan. Karena apa? Ini ketentuannya adalah Jakarta dulu baru Kupang. Berarti bisa jadi di 1 Jakarta, di 2 Lamongan, di 3 Lamongan, di 4 baru Kupang. Oke, ini centang dulu. Dan Lamongan dan Kupang. 1 dan 3, Lamongan dan Kupang. Nggak boleh. Karena apa? Jakarta tidak boleh berada di nomor 4. Karena ketentuannya Jakarta dulu baru Kupang. Berarti ini salah. Yang D, Lamongan dan Palembang. Nah, Palembang ini udah salah karena dia di nomor 6. Manado dan Kupang. Nah, Manado itu sudah di nomor 5. Nggak boleh lagi. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Nah, ini berarti Jakarta, ini Lamongan, ini baru Kupang. Nah, ketentuannya semua sudah terpenuhi. Oke, lanjut soal nomor 58. Delirium. Sinonim dengan A, keterbelakangan mental dengan khayalan, B, gangguan mental ditandai halusinasi, C, gangguan mental secara ekspresif, D, kecerdasan di luar kewajaran, E, kelainan kejiwaan khusus. Ya, menurut KBBI Online, delirium itu merupakan gangguan mental yang ditandai dengan ilusi, halusinasi, ketegangan otak, dan kegelisahan fisik. Sehingga di sini jawabannya adalah yang B, gangguan mental yang ditandai dengan halusinasi. Oke, lanjut nomor 59. Nah, ini deret ya. 22, 38, 35. Ya, saya akan tulis dulu. Saya tulis ulang ya. 2, 2, 3, 8, 35. Nah, sekarang kita cari polanya. Kalau 2 ke 2 kita tambah 0, 2 ke 3 kita tambah 1. 3 ke 8 ini yang nggak kena pola. Ya, ini pola penambahan, penjumlahan, perkalian ini agak susah. Nah, sekarang kita reka dulu. Ini 2 yang kita biarkan. Saya buat turun. Saya buat turun ya, 2. Kemudian pola di sini adalah ini menjadi, nah yang di sini sekarang menjadi 2 kali 2 kurang 2. Nah, 2 yang ini. Dan 2-nya ini adalah letak deretnya, yaitu deret kedua. Berarti ini kan sama dengan 2. 2 kali 2 kan 4, kurang 2 kan 2 mau. Nah, sekarang untuk yang di sini menjadi, ini sekarang 2 kali 3, letak deretnya ya, 2 kali 3 kurang 3. Dia deret ketiga.
Kemudian yang di sini sekarang menjadi, nah yang untuk yang di 8 ini menjadi, ini pakai sekarang 3 sesuai dengan letak ini ya, 3 kali 4, diletak deretnya adalah deret keempat, kurang 4, berarti 3 kali 4 kan 12, kurang 4 kan mau 8, ini sama 2 kali 3 kan 6, kurang 3 kan mau 3. Oke, dan sekarang yang di sini menjadi pakai 8, ini 3, 3, ini 2 menjadi 2 di sini, ini 2 menjadi 2 di depannya kan gitu. Kemudian ini pengalinya kali 2 karena dia letaknya di deret kedua, baru dikurangi 2. Dan ini pakai 2 karena nih dari sini dia diangkat di deret di depan kan angka 2, dan dikali 3. Nah, 3-nya ini adalah letak deretnya ini, yaitu deret ke 3 dikurangi 3, deret ketiga. Dan yang ini ke 8 dia pakai 3. Nah, di depannya 8 kan 3. 3 kali 4. 4 itu adalah letak deret yang 8 ini, itu deret keempat dikurangi 4. Nah, sekarang ini berarti pakai 8 kali 5. 8 ini kan yang di sini, yang di depannya 35. 8 kali 5 yaitu 5 ini letak deret 35 itu deret kelima, berarti dikurangi 5. 8 kali 5 kan 40. 40 kurang 5 kan mau 35. Nah, sekarang mencari lanjutannya. Sekarang kita sudah ketemu polanya. Untuk mencari lanjutannya, saya buat turun ya. Ini kan menjadi 35, nah itu jadinya 35 kali. Nah, sekarang kan yang di sini kan deret ke 6. 35 kali 6 kurang 6, nah itu jadinya 35 kali 6 itu kan 210. 210 kurang 6 berarti 204. Berarti di sini 204. Oke, sekarang lanjut lagi untuk ke deret berikutnya. Nah, ini kan berarti pakai 204 kali. Sekarang di sini kan deret ke-7, berarti 204 kali 7 kurang 7. Nah, kan itu jadinya. Berarti ini 204 kali 7 adalah, saya oleh dulu sini ya, 204 kali 7. 204 kali 7 itu kan 8. Simpan 2, berarti ini 2. Karena 7 kali 0 itu 0. Tambah 2, 2. Berarti 14 ini. 14, 28. Nah, kan dikurangi 7, berarti 14, 28 kurang 7 kan berarti 14, 21. Berarti 14, 21. Berarti inilah jawabannya. 204 lanjut dengan 14, 21. Berarti yang A. Oke, lagi satu, lanjut soal 60. 123, 147, 223, 171. Nah, lanjutannya adalah deret berikutnya. Ya, kita cek saja ini 123 ke 147 kan tambah 24. 147 ke 223 nggak lebih dari tambah 24. Berarti ini lompat 1 ya. Ini ke sini berarti dia. 123 ke 223 kan tambah 100. Kemudian 147 ke 171 itu kan tambah 24. Nah, berarti sekarang di sini 223 ke sini berarti tambah 100 juga. Berarti ini kan menjadi 3, 2, 3. Nah, yang depannya 3, 2, 3. Oke, ada. Kemudian yang di sini sekarang tambah lagi 24. Berarti 171 tambah 24 kan berarti 195. Jawabannya 323 sama 95, berarti yang A. Oke, demikianlah pembahasan soal tes intelijensi umum atau TIU ini. Jangan lupa Bapak Ibu yang mungkin ada yang perlu kita sharingkan atau mungkin ada kritik, saran atau pertanyaan bisa dilakukan di kolom komentar. Jangan lupa share ke teman lainnya, semakin banyak yang bisa kita ajak diskusi semakin bagus untuk menambah wawasan. Dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.